investasi, tentunya kita tidak bertanya sama dukun kan, tidak bertanya ke paranormal, tidak bertanya ke tukang sulap di pinggir jalan, tapi bertanya kepada hasil riset, kepada hasil penelitian, kepada hasil investigasi. Ada nama hasil penelitian yang sangat kredibel, World Economic Forum, itu menyatakan bahwa yang menjadi kendala atau penghambat investasi di Indonesia itu yang pertama adalah korupsi. Itu nilainya 11, sekian poin. Ya kan? Kedua adalah inefisiensi birokrasi, terus juga masalah accessibility terhadap lembaga keuangan dan selanjutnya. Jadi masalah investasi itu kalau kita ingin mendorong investasi, sebenarnya penyakit utamanya bukan di publik, bukan di kalian, bukan di kita, bukan di buruh, bukan di petani, tapi adalah di pemerintah itu sendiri. Ya kan? Kenapa di pemerintah itu sendiri pemerintah tidak kuasa, tidak bisa berbuat apa-apa bagaimana untuk menghilangkan faktor korupsi itu sendiri? Karena korupsi itu selalu memunculkan ekonomi biaya tinggi. Jadi yang kedua, korupsi itu pasti akan melahirkan efisiensi. Korupsi itu pasti akan melahirkan ketidakprofesionalan. Korupsi itu pasti menimbulkan penyakit di mana-mana dan itu sangat tidak disukai oleh para investor. Terus yang kedua, penyakitnya di pemerintah sendiri. Kenapa? Ya karena inefisiensi birokrasi, perizinan yang lelet apa segala macam, dan itu penyakitnya bukan di buruh. Penyakitnya adalah kemampuan pemerintah sendiri untuk bagaimana membenahi dirinya, lalu mencari kambing hitam. Apa yang dikambing hitamkan? Ya omnibus law itu. Ada buruh di situ, ada pertanahan di situ, ada tata ruang di situ, ada lingkungan di situ, ada agraria di situ dan banyak-banyak lagi. Jadi saya pikir adalah gambaran bagaimana untuk membenahi diri tidak bisa ini mencari kambing hitam. Apa yang bisa dikambing hitam? Itu yang pertama. Yang kedua, hal yang lain adalah dari sisi sosiologis. Omnibus law itu bukan tradisi kita. Sejak zaman Fir'aun masih hidup sampai sekarang Indonesia ini nggak pernah menganut sistem omnibus law. Karena apa? Omnibus law itu sangat familiar dianut di negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon atau common law. Sementara kita menganut, mungkin ada teman-teman yang jurusan hukum, ya kan? Itu civil law atau Eropa kontinental. Jadi dari sisi sosiologis saja sudah agak beda. Belum lagi dari sisi prosedur penyusunan undang-undang di mana tidak adanya partisipasi publik, ya kan? Dan yang lain, mahasiswa pernah dilibatkan, pernah diminta hearing publik untuk bagaimana menyampaikan aspirasi minimal dari OMEK lah, organisasi ekstra kemahasiswaan, pernah diminta atau tidak? Tidak. Itu salah satu hal-hal yang sangat mendasar kenapa undang-undang ini ditolak. Terus yang kedua, hal-hal apa saja yang mungkin saya ingin fokus tidak ke agraria, tidak ke yang lain, tapi ingin fokus kepada klaster ketenagakerjaan. Banyak hal. Saya pernah membuat sebuah video konten. Kalau undang-undang cipta kerja disahkan, lebih baik sekolah dan perguruan tinggi ditutup saja lah. Ya kan, videonya pernah saya kirim ke Kang Oksan. Ya kenapa? Karena itu mendegradasi orang itu mencari sekolah tinggi-tinggi, berarti kan ujungnya bagaimana berpenghasilan tinggi juga. Ya kan, bagaimana punya kepastian masa depan. Dengan undang-undang cipta kerja ini, kepastian bekerja itu didegradasi sedemikian rupa. Terus yang kedua, penghasilan pun didegradasi sedemikian rupa. Lalu output kalian sekolah apa? Apa memang kalian anak orang kaya semua bisa berwirausaha dan menjadi pengusaha? Tidak kan? Tidak. Makanya saya pernah agak pakal soal itu. Nah, hal-hal yang lain yang kaitan sama hal apa saja yang kita sangat sikapi dan ini menakutkan. Ini termasuk bidangnya Pak Adi Agus ini, bidang penempatan. Kalau di undang-undang lama, yang namanya pelatihan kerja itu dilakukan oleh badan pelatihan swasta atau pemerintah, ya kan? Dan itu sifatnya adalah pelatihan. Kalau di dalam perusahaan, pelatihan itu tidak masuk pelatihan, itu namanya masa percobaan. Ada orang bilang masa training 3 bulan, dan itu pun harus dibayar upah. Di undang-undang ini, hasil yang revisi terakhir yang halaman 812 kemarin, itu pasal 13 ke 14, perusahaan bisa melakukan pelatihan kerja di perusahaan. Ya kan? Dan ini rawan. Rawan kenapa? Rawan tidak dibayar upah. Ya kan? Jadi orang bisa
bisa apa namanya, ini bisa modus. Saya ada penerimaan karyawan di situ, tapi judulnya adalah pelatihan. Judulnya adalah pelatihan. Misalnya berapa bulan pelatihannya? Gak ada batas waktu di situ. Saya nggak tahu Pak Adi Agus nanti, ya kan? Nggak ada batas waktu. Jadi kalau 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan itu dilakukan pelatihan, upahnya dibayar atau tidak? Kenapa Anda tidak bayar upah? Orang ini pelatihan, ya kan? Jadi berarti dia gitu. kan bermodus pelatihan, tapi sebenarnya dia juga bisa dilakukan pada produksi. Karena apa? Karena tidak ada batasan atau apa namanya batas embarkasi yang jelas, mana pelatihan, mana masa percobaan. Itu yang pertama. Dan saya pikir ruang ini yang memang kita harus cari bagaimana solusi alternatif ke depan. Sehingga tidak menjadikan orang-orang yang pencari kerja dilatih di pabrik, tapi sebenarnya dipekerjakan, tapi dieksploitasi, tidak dibayar upahnya. Saya pikir pemerintah harus hadir, walaupun saya agak speechless soal ini. Terus yang kedua adalah soal kepastian bekerja. Memang dari 4 jenis jumlah halaman, ada 905, ada 1035, ada 1052, ada 812, itu memang ada sedikit perubahan di 812. Kalau yang 905, 1035, 1052, itu kontrak itu yang pertama waktunya tidak dibatasi, yang kedua jenis pekerjaannya juga tidak dibatasi. Tapi dalam 812 itu kembali ke pasal 59 ayat 2. Kalau pasal 59 ayat 2 mungkin teman-teman belum menjadi buruh, jadi adalah boleh kontrak, tapi ada batasan untuk jenis-jenis pekerjaan tertentu yang sifatnya sementara, masa pengerjaannya paling lama 3 tahun, kegiatan baru atau produk baru. Itu di 812 itu ada, ya kan? Yang sebelumnya itu nggak ada. Tetapi konsep awal Omnibus Law bahwa yang di Undang-Undang 13 kontrak itu dibatasi 2 tahun dan paling lama 1 tahun, itu tidak ada. Jadi bayangkan saja dengan sekarang berlaku Undang-Undang 13 saja. Coba deh kami sekali-kali melakukan riset atau penelitian berapa pabrik sih yang comply, yang taat, yang patuh terhadap aturan kontrak. Saya berani taruhan, walaupun taruhan haram ya kan, nggak apa-apa lah untuk kebaikan ya, nggak apa-apa lah untuk kebaikan. Saya pikir tidak lebih dari 10% perusahaan Sukabumi yang patuh terhadap aturan kontrak itu sendiri. Kalau dinas berani mengimbangi tawaran saya untuk taruhan, ayo taruhan sama dinas. Kita bisa tunjukkan perusahaan di mana, ya kan? Karena apa? Karena tidak banyak perusahaan dengan posisi yang Undang-Undang 13 existing hari ini. Itu coba kalian kalau lewat ke Bogor itu yang pulang maghrib apa segala macam tanya status karyawannya tetap apa kontrak? Pasti jawabannya kontrak. Udah bekerja berapa tahun? 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 12 tahun. Di undang-undang boleh apa tidak? Tidak boleh. Kenapa kok masih ada? Ya Indonesia, ini masih Indonesia, ini masih Sukabumi, Bang. Jadi alasannya Sukabumi sama Indonesia. Orang pikir mungkin Sukabumi itu bagian dunia lain yang di luar Indonesia. Ya kan? Karena apa? Karena masih ada yang kontrak seumur hidup. Jadi kadang lucu. Kadang-kadang saya ke teman-teman yang di luar serikat kita, teriaknya hapuskan kontrak, hapuskan outsourcing apa segala macam. Di perusahaan belasan tahun kontrakmu itu mulai masuk kerja sampai belasan tahun masih kontrak. Ya? Kalau kita masih bersyukur karena semua anggota kita rata-rata adalah sudah karyawan tetap. Ya kan? Jadi banyak hal yang memang harus dikritisi oleh kita, apalagi teman-teman mahasiswa yang saya yakin sebentar lagi 1, 2, 3, 4 tahun ke depan adalah pasti masuk dunia kerja. Dan ini tidak boleh diabaikan. Kalau diabaikan berarti membiarkan harimau menerkam kalian sendiri. Yang berikutnya adalah apa yang agak mengerikan ketika tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, tapi justru kontraproduktif dengan bunyi-bunyi pasal atau aturan substansi dalam undang-undang itu. Dalam Undang-Undang 13 yang eksis hari ini, yang namanya pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak itu dirata-ratakan dengan asumsi masa kerja maksimal itu 32,2 bulan upah. 32,2 bulan upah. Jadi bayangkan saja kalau gajinya per bulan adalah 1.000,
32.200 dengan masa kerja 24 tahun. Ini asli ya. Sekarang bagaimana? Sekarang itu hanya 19. Jadi yang 9-nya itu adalah masa kerja maksimal, berapa puluh tahun pun Anda masa kerja Anda, tetap yang dibayar pesangonnya adalah 9 bulan upah. Penghargaan masa kerjanya di aturan yang 1003, 10032, 35, 10052 sama 9 sekian itu masa kerja itu diturunkan 8. Kalau sekarang gara-gara rame karena presidennya ngomong itu hoax, Menko-nya itu ngomong hoax, ternyata dikembalikan ke Undang-Undang 13 pasal 156. Jadi 10. Ya. Ada memang wacana untuk menambah dari 19 tambah 6 itu 25. 6-nya itu jaminan kehilangan pekerjaan. Jaminan kehilangan pekerjaan dari mana? Ketika kita tanya ke menteri, dan beberapa menteri juga sudah announce di TV, di media, itu diambil dari jaminan kehilangan pekerjaan. Dari mana sumber dananya? APBN. Sampai kapan? Ini nggak jelas. Dengan pandemik sebelum nyampe setahun aja kita udah keteteran loh. Belum di-cover bagaimana untuk menutup 6 bulan upah mereka yang kehilangan pekerjaan yang bersumber dari APBN. Saya punya kekhawatiran ini hanya untuk menindaklanjuti pada tahap beberapa waktu awal saja. Untuk apa? Untuk bagaimana meretas eskalasi publik sehingga resistensinya semakin menurun. Ya, ini diturunkan tapi pemerintah hadir di sini. Tapi kesananya di PP atau yang lainnya justru kembali ke masa jahiliyah, ya kan? Apa dikurangi? Di satu sisi undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan. Yang namanya meningkatkan kesejahteraan itu adalah men-increasing apa yang namanya quality. Menaikkan, meningkatkan derajat. Kalau nilai nominalnya dia turunkan, apakah itu meningkatkan derajat? Tidak kan? Itu namanya menurunkan derajat. Kalau menurunkan derajat berarti menurunkan kesejahteraan. Kalau menurunkan kesejahteraan itu artinya adalah menurunkan daya beli. Kalau menurunkan daya beli sama saja menambah penderitaan rakyat semakin panjang. Saya pikir di sini agak kontraproduktif. Belum yang lain-lain. Kalau yang di Undang-Undang 13 itu adalah semuanya yang sakit berkepanjangan, terus apa namanya, pensiun segala macam kali 2. Jadi maksimalnya adalah 32. Tapi kalau yang di Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah degradasi menjadi 19 plus jaminan kehilangan pekerjaan. Dan itu pun masih simpang siur. Dari mana? Dari plafon anggaran yang mana? Ya kan, nomenklaturnya seperti apa kita masih belum clear dan belum tahu persis. Apakah jangan-jangan 6 bulan setelah PHK itu bukan 6 bulan upah, tetapi adalah yang sifatnya jaring pengaman. Itu lebih bahaya lagi. Itu lebih bahaya lagi. Dan banyak hal lain yang kalau kita mau buka pasal per pasal perbandingan dari yang Undang-Undang 13 yang sekarang ini agak jomplang itu banyak. Ya kan? Nanti mungkin dalam diskusi kita bisa sampaikan. Tetapi pertanyaan berikutnya, lalu apakah kita harus melakukan apa terhadap situasi ini? Ya kan? Apakah kita harus terus berteriak? Sementara yang teriak saja semakin hari semakin berkurang. Ya kan? Mahasiswa saja semakin hari semakin berkurang itu teriakannya. Karena itu apa? Karena semakin diluapkan energinya sedemikian rupa, ya keran juga semakin kecil kan aliran airnya. Itu di mana-mana. Itu dari sisi psikologi massa memang seperti itu. Lalu apa yang menjadi pertanyaan berikutnya? Apa yang harus kita lakukan? Saya pikir saya selalu bilang di semua kesempatan termasuk di internal organisasi kita sendiri. Kita boleh terus melakukan perlawanan, tapi kita tidak boleh terus menitipkan nasib sama angin. Sama angin itu apa? Ya sama arus liar. Ya, buruh harus kompak. Kapan kompaknya? Orang federasi di tingkat nasional ini Anda tahu persis, ini ratusan. Yang jelas-jelas melakukan perlawanan, yang nyata-nyata melakukan menolak itu cuma berapa? Ya kan? Konfederasi itu ada 16 yang nyata-nyata punya anggota yang turun ke jalan, yang melakukan mogok ada berapa? Jadi kita tidak boleh menitipkan nasib sama angin. Karena apa? Ya angin itu ke kiri bisa ke kiri, ke kanan bisa ke kanan. Mendingan kalau lebih bahaya lagi kalau ada angin puting beliung kan bahaya, itu bisa hancur semua itu. Itu. Lalu apa terobosan atau solusi alternatif yang harus kita lakukan? Saya di beberapa kesempatan termasuk juga di Sukomi Update dan beberapa tempat lain
yang paling efektif ini adalah bagaimana kita melakukan perubahan nasib dengan cara kita sendiri. Itu untuk buruh ya. Untuk buruh, untuk mahasiswa saya pikir kalian bisa mewakili siapapun. Ya kan, kalau buruh kan sangat sempit. Dia urusan perut sama waktu kan. Jadi agak susah gitu. Untuk apa? Melakukan perubahan dengan membangun perubahan, merubah nasib itu sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara PKB. Ya kan? Perjanjian kerja bersama. Cuma dilalanya Sukabumi ini yang punya PKB nggak lebih dari 100%, dari 10% dibanding dari populasi jumlah perusahaan yang ada. Nggak percaya? Ayo taruhan. Jadi saya gampang kalau sama dinas. Nggak percaya? Ayo taruhan mana buktinya mana gitu. Ya kan? Itu dari populasi jumlah perusahaan. Begitupun dari populasi jumlah serikat. Serikatnya banyak, tapi yang punya PKB-nya bisa dihitung nggak? Ya kan? Mungkin Pak Haji Agus juga bisa cerita soal itu. Oh PKB. Kalau ada asal PKB bisa. Dan PKB itu syaratnya adalah bisa dibuat, bisa disusun oleh mereka yang di perusahaannya ada serikat pekerja atau serikat buruh. Jadi kalau nggak ada serikat pekerja, serikat buruh nggak bisa ada PKB. Syaratnya juga serikat buruhnya bukan hanya sekedar berdiri, bendera, stempel, mewakili perusahaan saja, tapi serikat buruh yang memang berdaya, serikat buruh yang memang bisa mewakili dan menjadi representasi para anggotanya yang karyawan pabrik itu. Di satu pabrik ya, atau di beberapa perusahaan yang dalam satu badan hukum yang sama. Ya, itu yang apa namanya, yang mungkin bisa dilakukan adalah dengan cara bagaimana melakukan perubahan dengan cara sendiri adalah membuat PKB. Kenapa harus PKB? PKB itu kan sama dengan undang-undang. Pasal 1338, 1320, perjanjian-perjanjian, perikatan-perikatan yang dibuat oleh para pihak maka berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi jangan khawatir Omnibus Law ada, wah ini tidak berlaku. Jadi PKB ini sama dengan Omnibus Law. PKB ini sama dengan Undang-Undang 13. Ya kan? Malah kalau Perda mungkin di bawah. Kalau dari sisi hierarki perundang-undangan di bawah kan, jauh di bawah undang-undang. Kalau PKB ini sama. Syaratnya adalah tidak boleh bertentangan. Saya tanya, ada juga yang tanya ke saya, kalau bertentangan kan kalau nggak sama nanti nggak berlaku dong Pak. Kalau nilai PKB-nya lebih rendah daripada nilai undang-undang itu bertentangan. Tapi kalau di atas itu lebih baik, itu nggak dilarang. Ya kan? Terus kalau kembali kepada tema ini, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Saya di awal ketika di tengah situasi ini, apa yang bisa dilakukan oleh Pemda? Terus terang saya speechless, saya kehilangan kata-kata. Dalam situasi normal saja, tolong tunjukkan sama kita apa yang sudah diperbuat Pemda kaitannya untuk peningkatan normal. Tidak ada. Ya kan? Kalau soal itu Haji Agus bisa berdebat sama saya. Walaupun bukan bidangnya beliau ini di penempatan ya. Ya. Jadi tidak ada. Wah, dengan Perda seperti apa? Nah, ada juga dewan apa segala macam. Ini kita bisa bikin Perda sampai hari ini nggak ada tuh. Jangankan berita burung ya, berita anginnya juga nggak ada. Ya kan? Dengan Perda. Terus nanti bisa berdebat lagi. Dari sisi hierarki kan Perda kualitinya di bawah undang-undang. Sanksinya juga nggak boleh lebih tinggi daripada undang-undang. Terus mau ngatur apa? Tapi kalau memang punya niat baik yang mudahnya, stakeholder pemangku kepentingannya juga punya niat baik, menurut saya bisa saja. Cuma kita tidak dalam rangka punya tendensi untuk menyalahkan siapapun. Karena saya tegaskan SPSI Kabupaten Sukabumi tidak sedang mewakili atau duduk di kepentingan manapun. Kalau serikat pekerja, serikat buruh yang lain itu menyatakan diri adalah menjadi tim sukses beberapa calon bupati, wakil bupati. Kalau SPSI sudah beberapa periode itu tidak pernah seperti itu. Ya kan? Tidak pernah seperti itu. Bukan berarti melarang hak demokrasi, melarang hak politik. Silakan saja lah kalau anggota. Ya, saya pribadi. Ya ketuamu jangan dong, ya kan? Dan tidak bukan tidak boleh. Kita tidak membolehkan diri untuk menyatakan itu. Karena apa? Mengarang mau organisasi karena urusan politik, eleh wirang menang beban. Benar gak? Dina menang beban, dina eleh wirang. Makanya saya untuk menjaga itu. Apakah dengan beberapa kali kita ditinggalkan sama Pemaruan kemarin, ditinggalkan sama Kasuk, kita bersahabat baik kok. Kalau ada apa-apa kita yang paling duluan.
Kalau urusan soal gerakan buruh segala macam, siapa yang punya anggota banyak, siapa yang punya pengaruh kuat. Tidak harus, wah saya tim sukses. Ya memang sukses terus kalau tim sukses. Pokoknya kalau menang tim sukses kan. Kalau kita tidak. Dan kita memberikan, menghargai, menghormati kepada serikat pekerja, serikat buruh lain untuk melakukan apapun termasuk menjadi tim sukses. Tapi kalau kita, saya akan biarkan organisasi ini menjadi taman bunga yang berwarna-warni. Mereka berhak hidup di situ, mereka berhak untuk menentukan pilihan masing-masing, ya kan? Dan kita tetap akan mengawal itu semua. Kembali kepada apa yang bisa dilakukan oleh Pemda, sekali lagi saya agak speechless, saya agak kehilangan kata-kata soal itu. Walaupun untuk yang penempatan, misalnya tadi menghindari bagaimana eksploitasi pelatihan dimodusin menjadi tenaga kerja, pekerja. Itu juga bisa dipayungi sama Perda sebenarnya. Bisa dipayungi sama Perda. Payungnya seperti apa? Ya, nggak tahu. Ini kan dalam rangka berkontestasi. Walaupun saya jauh-jauh hari, ya agak bingung juga ketika teman-teman serikat memasarkan diri menjadi tim sukses masing-masing. Terus yang udah ada sekarang ini apa? Yang akan itu apa? Agak bingung juga kita, ya kan? Tapi mudah-mudahan dengan intensitas kami, teman-teman mahasiswa terus melakukan dorongan gerakan moral seperti ini, melakukan diskusi-diskusi intelektual seperti ini, mudah-mudahan ada jalan keluar. Dan kami sebagai serikat pekerja siap berkolaborasi, bekerja sama, saling mensupport bagaimana gerakan ini bisa membuahkan hasil untuk rakyat kebanyakan, termasuk untuk buruh. Dan untuk teman-teman mahasiswa juga yang beberapa waktu ke depan itu mau nggak mau, suka nggak suka akan masuk lapangan kerja, ya kan, mau nggak mau akan masuk dunia nyata, ya kan. Sehingga kalau dibiarkan situasi ini terus merugikan seperti ini, berarti itu akan membiarkan kita, teman-teman kalian, anak saya, turunan saya juga, Pak Angga juga, berarti jauh-jauh tinggi kita kuliah, tapi setelah lulus kuliah ternyata hanya jadi kontrak seumur hidup, menyedihkan sekali. Itu sementara, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat dan kita bisa bersambung lagi pada dialog nanti. Sementara itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli tepuk tangan dulu ya untuk Bang Popon mungkin ya, menjelaskan bagaimana keluh kesah dari buruh terkait Undang-Undang Cipta Kerja ini. Selanjutnya kita akan coba tanyakan ke Bapak Agus ya dari Disnaker bidang penempatan. Terkait tadi telah disinggung oleh Pak Popon, sebetulnya terkait kalau kita mencari kesejahteraan untuk buruh harus mungkin esensinya adalah meningkatkan kualitas seperti itu. Nah mungkin pertanyaannya, peran pemerintah daerah itu seperti apa ketika undang-undang ini sudah disahkan dan juga diberlakukan, dan juga peran pemerintah daerah seperti apa dalam mengakomodir hak-hak buruh seperti itu, Pak. Mungkin dipersilahkan. Kita komitmen dulu dengan waktu ya. Kita batasi sampai jam 12 karena saya juga ada acara. Siap? Siap. Ya kan? Ya. Jadi nanti jangan langsung melebar, nanti pada saat diskusi juga kita harus taat dan patuh terhadap kesepakatan waktu. Ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama adalah senantiasa kita mengajarkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia ridhonya hidayahnya. Alhamdulillah kita sudah berkumpul bersilaturahmi di tempat ini dalam rangka kegiatan yang digagas oleh pengurus kami ya dari wilayah Sukabumi, dan mudah-mudahan pertemuan ini memberikan solusi yang terbaik khususnya bagi kaum buruh, kaum pekerja di wilayah Kabupaten Sukabumi yang sangat kita dekat oleh Kang Popon tadi. Salawat dan salam marilah kita surahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat sumber Kang Popon dari PSI Kalonaki, kemudian Pak Angga ya dari mana itu? Susah menyebutnya gitu. Selamat, kemudian panitia dari kami beserta adik-adik mahasiswa yang
kami banggakan. Berkenan apa yang tadi disampaikan oleh Kang Popon, jadi kami menyikapi hal tersebut ya. Pada saat Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja itu ya digagas oleh pemerintah pada saat tanggal 5 kalau nggak salah itu ya, disahkannya itu hari Senin. Kemudian memang ada beberapa asumsi bahwa ini tidak ada dari awal, bagian fraksi juga tidak mengetahui atau apa gitu kan, itu urusan pusat lah intinya ya. Kami dari kabupaten Sunda Kota di sini pemerintah daerah adalah merupakan kepanjangan tangan ke pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan kami melaksanakan kebijakan itu kan apa yang telah diputuskan itu kan oleh pemerintah pusat atau provinsi. Dalam hal ini terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Undang-Undang Cipta Kerja ini itu adalah apa namanya merangkum, menyederhanakan istilahnya kan dari beberapa undang-undang, dari 1203 pasal itu kan, yang kemudian 79 undang-undang itu yang diambil. Jadi disatukan menjadi Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, sebenarnya pemerintah itu menggagas Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah untuk memberikan keseimbangan kepentingan antara dua pihak, mungkin karena pemerintah ini kan memfasilitasi memberikan kebijakan antara pengusaha dengan kaum buruhnya, sehingga dua-duanya memang harus saling menguntungkan lah istilahnya, dan tidak saling merugikan. Tatkala pada saat itu disahkan di tanggal 5 Oktober itu, kemudian di tanggal 7, 8, 9 itu kan banyak kaum dari beberapa elemen buruh yang sampai melaksanakan kegiatan unjuk rasa berkenaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Memang saya hormatilah, ya kan, saya hormati kaum istilahnya masyarakat yang tergabung dalam SSI dan serikat-serikat buruh lainnya. Dalam hal ini memang dia itu tujuannya mencari keadilan, ya kan, artinya mencari keadilan tadi yang saya katakan. Mungkin katakanlah dari pihak buruh mungkin sudah membaca atau mungkin sudah mendengar, sudah melihat, gitu kan, itu tidak seimbang. Itu wajar-wajar saja, gitu kan. Itu wajar-wajar saja tatkala memang dari elemen masyarakat, gitu kan. Cuma itu harus ada mekanisme tertentu melalui ya istilahnya konstitusi. Nah, ya kan, konstitusi artinya mana nih kira-kira benang merahnya yang dari Undang-Undang Cipta Kerja setelah kita pelajari bersama, gitu kan, oleh adik-adik mahasiswa berserta buruh itu yang memang mungkin tidak sepaham, tidak sesuai, gitu kan, dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan, ya apabila yang tetapkan seperti Undang-Undang 13 2003, karena apa yang tadi disampaikan oleh Kang Popon tersebut. Silakan, gitu kan. Nah, ini aspirasi dari semua elemen yang poin-poin mana yang kira-kira memang tidak sepaham, tidak setuju, atau mungkin menguntungkan pihak pengusaha, dirugikan pihak buruh, kan. Ini silakan. Pemerintah kabupaten kota istilahnya akan meneruskan, gitu kan, berkenaan dengan usulan-usulan tersebut seperti apa yang pernah disampaikan, gitu kan, pada saat teman-teman dari kaum buruh ini melakukan unjuk rasa, gitu. Nah, tapi kita adik-adik jangan anarkis ya, anarkis, karena silakan, tujuan kita kan menyikapi substansi mana yang kira-kira kontroversial di lapangan pada saat nanti undang-undang ini sudah diundangkan, gitu kan, walaupun sudah disahkan. Terkait dengan undang-undang tersebut tidak serta-merta pada saat sudah disahkan itu diberlakukan. Itu kan ada tahapan-tahapan proses. Ketika sudah disahkan mungkin nanti ada sosialisasi berkenaan, mungkin seperti undang-undang kami lah pada saat kami di
UKM, ada Undang-Undang Nomor 8 tahun 2008, Undang-Undang UKM. Pada saat itu disahkan itu tidak langsung itu diterapkan. Tadi ada proses 1 tahun itu pelaksanaan sosialisasi apa sebagainya, mungkin menampung juga aspirasi dari kekurangan atau usulan-usulannya gitu kan. Nah, itu setelah nanti 1 tahun atau lebih lah gitu kan ada aturannya, baru diundangkan, baru aturan-aturan itu menginduk harus taat dan patuh kepada undang-undang cipta kerja contohnya seperti itu. Tapi kan kita ini sebatas tadi apa yang diusulkan dari teman-teman kaum buruh atau mahasiswa, mekanisme melalui konstitusi silakan. Nanti mungkin materi-materi apa yang mungkin yang bertentangan gitu kan, dengan itu kita ajukan karena ada melalui konstitusi, yaitu melalui Mahkamah Konstitusi ada gitu ya. Ada nanti mungkin prosesnya mungkin apakah 1 bulan 2 bulan saya juga kita kurang paham gitu. Kami sambil menunggu saja gitu kan. Nah, ini mudah-mudahan adik-adik ini bisa paham gitu kan keberlanjutan revisi atau mungkin perubahan-perubahan undang-undang cipta kerja pada saat yang diusulkan oleh kaum buruh pada 3 hari berturut-turut kemarin gitu ya. Alhamdulillah kemarin juga dari beberapa saya baca dari media atau apa gitu kan, ada yang tidak diikutsertakan apa yang tadi disampaikan oleh Kang Popon, dari serikat tidak diikutsertakan pada saat pembahasan atau apa gitu kan. Kita kan punya dewan ya, pemerintah daerah punya DPR kabupaten, provinsi, dan apa sih kerjanya gitu kan. Kalau memang aspirasi dari elemen kita kaum buruh itu tidak difasilitasi gitu kan, tidak dijembatani dengan tadi kontradiktif seperti yang berhubungan dengan materi atau substansi yang tadi disampaikan oleh Pak Popon itu. Nah, berkenaan dengan tadi itu ya, kita tidak melebar kepada bagian tertentu, kita akan bahas mengenai yang substansi apa yang kira-kira perbedaannya antara Undang-Undang 13/2003 dengan Cipta Kerja ini ya, itu kan ini ada 9 poin kalau ya saya rangkum. Di situ ada mengenai masalah istirahat minggu, kemudian ada istirahat panjang, ada upah, itu kan substansinya, ada uang penggantian hak, gitu kan, ada jaminan sosial, ada pemutusan hubungan kerja, status kerja, jam kerja, kemudian PKA, tenaga kerja asing, gitu kan. Nah, ini berkenaan dengan hal tersebut tadi memang ada sisi yang mungkin dari pihak-pihak buruh setelah mungkin dibaca ada yang merugikan, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Popon ketika tadi ada PHK gitu kan, pelatihan kerja, kemudian nanti pesangonnya dibikin tadi yang tadinya 32 menjadi 25, yang 19 itu diserahkan oleh perusahaan, kemudian yang 6 itu menjadi jaminan gitu kan untuk pengganti jaminan pada saat hilang pekerjaan gitu kan. Apakah itu tadi dibayarnya itu memang sesuai dengan upah yang murni yang dibayar, atau mungkin gitu kan hanya sebatas kartu prakerja ya Pak gitu kan, BLT gitu kan tadi kan memang itu kemarin dalam rangka COVID-19 itu gitu kan. Nah, itu hal-hal seperti itulah yang mungkin nanti kita apakan. Nah, kemudian solusi apa sih gitu kan tadi apa yang pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk menyikapi hal tersebut. Ya, gitu. Sebenarnya Kabupaten Sukabumi ini kemarin ya saya pada tanggal Selasa minggu kemarin itu kan kami berdatangan dengan Komisi 4. Solusinya memang akan membuat perda ketenaga kerjaan. Perda ketenaga kerjaan itu kan hak inisiatif dari dewan itu kan. Bisa saja bukan berarti usulan dari dinas. Kami kemarin waktu diusulkan namanya dinas, tapi katanya udah ada yang hak inisiatif, silakan aja gitu kan. Kami tidak berkeberatan, yang penting kata saya itu kan buruh tenaga kerja itu kan yang ada di Kabupaten Sukabumi tadi terfasilitasi, mungkin ya kaitannya ada payung hukumnya, walaupun memang payung hukum Cipta Kerja atau Undang-Undang 13, tapi gitu kan apakah memang memungkinkan gitu kan sekarang perda ini dibuat
rujukannya kemana gitu. Apakah ke Undang-Undang 13? Sedangkan Undang-Undang 13 tadi kan udah ada revisi mengandung kepada Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja tadi kan kaitannya banyak substansi-substansi yang tadi nanti disederhanakan. Nah, kemarin saya sudah diskusi berdialog dengan Komisi 4 bahwa sebaiknya kita tidak keburu-buru untuk membuat payung hukum Perda gitu, karena Undang-Undang Cipta Kerja itu masih juga kan belum kasih nomor gitu kan, belum apa. Jadi nanti kita harus jelas rujukannya gitu kan. Nanti ada muatan lokal Kabupaten Sukabumi, sisi apa sih yang memperkuat gitu kan, melindungi gitu kan para pekerja di Kabupaten Sukabumi, ini harus masuk gitu nanti. Nah, pembahasannya juga nanti kita akan melibatkan serikat, kemudian nanti BPJS-nya, pokoknya unsur-unsur pihak-pihak yang terkait, sehingga Perda itu memang benar-benar gitu kan mengayomi gitu kan para pekerja khususnya di Kabupaten Sukabumi. Walaupun di satu saat kan sekarang tuh Perda-Perda itu juga dicoretan oleh pemerintah pusat karena ini sudah sesuai dengan undang-undang. Makanya kita nunggu dulu Undang-Undang Cipta Kerja nanti memang betul disahkan dan betul-betul diundangkan. Kami gitu kan dari Dinas Tenaga Kerja tertarik kalau berjuang yaitu untuk membuat Perda, apakah memang mungkin atau tidak. Nah, setelah nanti mungkin nanti mungkin muatan-muatan yang berkenaan dengan Perda tersebut saya sudah di sini saya sudah kemarin sudah saya sampaikan kepada Komisi 4. Kita nanti akan membahas masalah UMK gitu kan. Nanti UMK-nya seperti apa, nanti di Perda itu kemudian cuti, PHK, pesangon, lembur, pelatihan, perlindungan CPMI gitu kan. CPMI juga harus masuk dalam Perda gitu kan, karena calon pekerja migran Indonesia ketika pulang dari sana itu jangan kita diamkan, harus punya pekerjaan gitu kan, sehingga dia tidak balik lagi ke sana. Tujuannya apa pekerjaannya? Ya mungkin nanti diarahkan menjadi seorang wirausaha. Apa wirausaha? Pelatihan gitu kan. Nah, kemudian pelatihannya seperti apa gitu kan? Ya, kita manfaatkan gitu kan PMI yang sudah bekerja di luar negeri itu kok punya keahlian, jangan-jangan gitu kan. Kita sekarang lagi membuka ya kan peluang usaha, kegiatan yang berbasis pariwisata, apalagi kita sudah membuka wisata geopark Ciletuh. Kenapa tidak kita memanfaatkan CPMI gitu kan, purna PMI yang sudah punya keahlian, tidak kita berdayakan di sini. Apa kita kira-kiranya? Jadi akan punya keahlian minimal ya kulinernya, makanan-makanan khas semuanya kan Timur Tengah seperti apa, makanan daerah Asia Pasifik, Filipina dan sebagainya. Nanti kan orang itu masuk berkunjung ke kita, pasti yang dicari makanan tradisional dia dulu. Kita aja kalau pergi ke Singapura atau kemana lah, yang paling dicari mungkin makanan Sunda. Nasi Padang. Iya, nasi Padang gitu kan, itu. Nah, ini sebagai potensi yang seperti itu saya masukin ke sini, itu supaya memang tidak hanya membahas kaitan dengan buruh dan upah saga, tapi mungkin nanti pelindungan CPNI-nya, pelatihan PMI, kelulusan PMI, jam sosteknya kita lagi ini, IMTA gitu kan, izin menetap tenaga asing, kemudian layanan terpadu satu atapnya, Perda PMI, LPK dan BLK pemberdayaan. Nah, ini banyak yang mungkin nanti akan dibahas, gitu kan, berkenaan dengan Perda tersebut, sehingga mudah-mudahan kita gitu kan akomodir bersama lah, gitu kan. Mudah-mudahan Undang-Undang Cipta Kerja apa yang tadi kemarin aspirasi daripada beberapa elemen kasih masukan melalui organisasi buruh yang kemudian di pusat nanti kan sudah dirangkum. Ada mungkin substansi yang mungkin akan dirubah sehingga tidak berat sebelah, gitu kan, seimbang, gitu kan, seimbang antara kepentingan buruh dan kepentingan pengusaha. Kalau memang dia nanti menguntungkan pengusaha yang dirugikan, lalu berangkat pulang semua pengusaha, kita kerja di mana, kan gitu juga kan.
Nah, kemudian kalau memang buruhnya tidak diayomi, tidak dipayung hukum, kemudian tidak diperjuangkan hak-haknya, sebenarnya sama saja kita kan. Kalau ada demo lockdown, berhenti bekerja, rugi juga usaha. Nah itulah di sini sisi dari pemerintah mencari keseimbangan dalam hal ini. Yang mudah-mudahan ya ke depan itu ada solusi terbaik lah, ada solusi terbaik, dan kita nanti menunggu dulu gitu kan seperti apa gitu kan muatan-muatan undang-undang cipta kerja pada saat nanti benar-benar diundangkan gitu kan, setelah akhir revisi yang dibawa materi-materinya mungkin yang tidak sepaham kepada apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, silakan. Kalau memang nanti yang tidak sesuai, kita uji materi dari substansi tersebut melalui konstitusi ya. Nah, ada konstitusinya seperti itu. Kita harus paham dan harus patuh terhadap hukum ya, kita kan bersabar menunggunya, dan memang tidak mungkin diberlakukan serta merta gitu kan nanti pengusaha mengikuti undang-undang seperti itu. Nah, seperti itulah barangkali panitia yang kami muliakan, mungkin sebatas kami memberikan solusi tadi apa yang tadi diminta dari pemerintahan dan dinas tenaga kerja, pada intinya siap lah gitu kan untuk memfasilitasi berkenaan dengan pekerja dan perusahaan, sehingga dua-duanya saling bahu membahu Sukabumi kembang gitu kan. Kalau memang Sukabumi unggul, nanti saya kemana gitu arahnya kan? Kalau berkembang kan netral ya Pak ya. Makanya saya hati-hati kalau bicara. Betul ini Pak Bapak ini, wah cinta Pak Agus ini punya kesana, padahal tujuannya terus. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kepada Pak Agus yang telah menyampaikan mungkin pengantarnya. Nanti teman-teman bisa menggali terlebih dahulu untuk nanti di sesi pertanyaan. Terakhir mungkin ke Kang Angga ya, dari yang lebih konsen terhadap advokasi buruh mungkin. Secara aturan mungkin ketika Omnibus Law ini dilakukan ataupun diberlakukan nanti, yang tadi mungkin kalau kata Pak Agus ini tidak serta-merta langsung dilakukan, apakah ada intervensi aturan yang lain seperti itu untuk memenuhi hak-hak buruh dalam hal ini gitu? Apakah itu dalam berbentuk perda dan sebagainya, mungkin seperti itu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan adanya Omnibus Law, beberapa bulan ini saya jadi warawiri dari satu webinar yang lain. Tadi malam saya berdiskusi dengan teman-teman mahasiswa dari Makassar Timur, sama membahas Omnibus Law tapi dari sisi perspektif ekonomi. Kebetulan yang menjadi narasumber itu dari fraksi Nasdem DPR RI. Nah, kita sempat terjadi debat adu argumentasi karena pada malam tadi yang diungkapkan adalah terkait bonus demografi. Bahwa akan ada bonus demografi di mana kemudian undang-undang Omnibus Law ini menjadi sebuah solusi untuk penyerapan tenaga kerja. Pertanyaannya kemudian saya balik, seberapa yakin bahwa Omnibus Law ini bisa menjadi solusi? Kemudian jawabannya adalah, ya urusan hasil itu gimana nanti, yang penting ada dulu nih perencanaan, kan begitu. Artinya kawan-kawan kita di legislatif juga kalau boleh saya katakan tidak pede bahwa Omnibus Law itu adalah satu jagat dan bisa menjadi sebuah solusi. Mengapa demikian? Yang pertama adalah kawan-kawan perlu menyadari bahwa kita masuk ke kuartal ketiga hari ini, dari sisi perspektif ekonomi kita sudah masuk ke reses, negatif terus. Terus kita juga betul tadi dikatakan oleh Pak Popon bahwa kalau bicaranya adalah bisnis dan investasi, maka yang dari surveinya World Economic Forum yang pertama adalah korupsi. Skornya adalah 13,8. Tapi kemudian dalam hal ini, bentar saya harus cari kata biar nggak kena delik, karena banyak yang kena delik hoax. Jadi harus hati-hati. Di beberapa kesempatan saya harus hati-hati mengemukakan pendapat karena takutnya ini kena delik hoax.
Saya ingin katakan bahwa pemerintah konsisten dalam inkonsisten. Mengapa? Konsisten untuk menggiring investasi, tapi inkonsisten dia tidak mempertahankan apa-apa saja yang kemudian menjadi penghambat bisnis atau investasi, yaitu terkait korupsi. Kalau seandainya ingin kemudian mendongkrak investasi, ya KPK-nya jangan dilemahkan. Dan kita tahu beberapa waktu ke belakang banyak sekali gejolak kawan-kawan mahasiswa yang kemudian meminta supaya RUU KPK pada waktu itu ditunda, tapi kemudian tetap disahkan. Nah, lalu dari sisi perspektif hukum bahwa Omnibus Law ini betul kata Kang Popon adalah sesuatu yang baru. Sedangkan di Indonesia kita punya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 11 sebagaimana dirubah oleh Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang tata cara pembentukan perundang-undangan. Kawan-kawan sebagai mahasiswa walaupun backgroundnya bukan hukum, paling tidak ini bisa menambah knowledge kawan-kawan. Di sana kan ada perencanaan dari pihak eksekutif dalam hal ini Kementerian Ekonomi kemudian diberikan ke DPR. Itu setiap undang-undang biasanya ada namanya naskah akademik. Nah, persoalannya adalah dari sisi draft aja sudah banyak versi yang kita melihatnya dari sisi halaman. Ada kurang lebih 5 versi. Bahkan dalam satu hari per 12 Oktober 2 kali keluar. Satunya adalah 1000 sekian, yang kedua adalah 812 yang final malam itu. Versi balik Badan Legislasi di DPR RI. Nah, apakah ini kemudian memenuhi tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik? Saya pikir ini belum memenuhi. Karena apa? Satu, kejelasan tujuan, namanya cipta kerja, tapi di dalamnya dari sisi konsideran segala macam bicara investasi. Kedua, pejabat pembentuk yang ditunjuk. Ketiga, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Karena ini baru Omnibus Law. Jadi harus dibedakan. Omnibus Law itu adalah teknik legislatif drafting. Cara memasak. Undang-undang cipta kerja itu hasil masakannya. Jadi kalau nanti berbicaranya tadi pemerintah dalam hal ini Pak Agus mengatakan secara konstitusional silakan bisa ditempuh JR. Yang ngomong JR-nya Puan Maharani sama Jokowi. Mereka yang membuat. Ya kalau memang merasa bahwa masukan dari masyarakat itu perlu didengar dari SPSB, mengapa tidak kemudian ini di-hold dulu dengar masukan dari masyarakat? Jangan terburu-buru diketok. Jadi saya berpikir bahwa pemerintah menggiring, ya kalau ada yang nggak setuju JR dong, judicial review dong, ini mengatakan seolah-olah bahwa gerakan jalanan itu mungkin seakan-akan inkonstitusional. Padahal gerakan jalanan yang dilakukan oleh para mahasiswa itu konstitusional, dilindungi oleh undang-undang, sama. Kebebasan menyatakan pendapat di muka umum, dan lain-lain. Tapi persoalannya adalah, ketika di gedung sana melakukan dalam tanda kutip quote and quote yang inkonstitusional, ramai-ramai kemudian ada dalam satu forum sidang, PSBB pun dilanggar, kemudian mereka tetap ada sidang, kawan-kawan kita yang lain diam. Tapi ketika ada mahasiswa turun, dipakailah undang-undang karantina. Kan begitu. Nah ini yang kemudian harus menjadi kajian kritis kawan-kawan mahasiswa. Lalu terkait tahapan daripada Undang-Undang Cipta Kerja, itu kan ada perencanaan, ada RUU, kemudian ke MA, ada tindak lanjut pembicaraan di tingkat 1, ada pembicaraan di tingkat 2 yang kita kenal dengan namanya paripurna. Itu final. Gak bisa lagi kemudian ada banyak versi yang masih beredar. Yang bisa kemudian dikoreksi itu hanya persoalan salah penulisan, typo, ataupun juga ukuran kertas dan ukuran huruf. Tapi teman-teman bisa cek bahwa masih banyak perubahan-perubahan. Contoh misalnya di paragraf 4 terkait perizinan berisiko tinggi, tiba-tiba masuk pemerintah daerah. Kan begitu. Nah ini penting. Di tingkat 2 ini, rubah koma saja itu sudah maksudnya lain maknanya. Ini masuk itu. Paling sedikit jadi paling banyak. Nah persoalannya adalah siapa yang kemudian atau apa yang kemudian menjadikan ini tiba-tiba masuk. Makanya kalau kawan-kawan yang memilih JR, judicial review, ya harus teliti. Apakah kita akan
mengadukan gugatannya itu adalah formilnya atau materialnya. Karena secara syarat formil, apakah ada yang dilanggar? Bisa saja, ada yang tidak sesuai. Tapi persoalannya hari ini adalah, ini saya punya berita di Antara News, JR itu akan dilakukan ke MK. Pak Jokowi mengatakan, Presiden Jokowi minta dukungan MK terkait Omnibus Law. Sebelumnya jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari. Dan kawan-kawan bisa browsing. Pasal 59 ayat. Ada juga yang kemudian perubahan di undang-undang MK yang secara substansi nggak ada yang dirubah, hanya persoalan umur. 59 ayat itu juga. Pasal 59. Nah, ini kan kemudian menjadikan distrust. Saya sepertinya tidak usah membahas terkait Omnibus Law itu apa saja sih yang kemudian menjadikan pekerja atau buruh dirugikan. Kita nggak perlu detail karena kita bersejaran dengan waktu, tapi paling tidak kawan-kawan bisa cek masalah waktu istirahat dan cuti. Pasal 77 dan 79 di klaster ketenagakerjaan, satu sisi bicara waktu kerja itu ada yang 6 hari dan ada yang 5 hari. Tapi bicara waktu istirahat di 79-nya hanya 1 hari dalam 6 hari istirahatnya dalam seminggu. Kan nggak make sense gitu. Jadi nggak nyambung. Ini kan peluang-peluang sebetulnya ketika teman-teman kami akan melakukan JR atau judicial review. Lalu apa kemudian analisa kita harus berbasis bukti. Satu sisi pemerintah sedang menggaungkan supaya bebas polusi, bebas kemacetan dan lain sebagainya. Tapi kemudian undang-undang Omnibus Law ini menyuburkan orang untuk bisa bekerja di hari Sabtu. Bayangkan kalau pegawai manufaktur, pabrik, dia sewa motor, artinya dia harus bertambah 1 hari. Kali sebulan, ada 4 kali. Kalau dibagi rata-rata sekali berangkat itu 20.000, berarti harus ada pengeluaran tambahan sekitar 80.000. Dan waktu dia terpotong, terputus. Gitu. Ini hal-hal yang harusnya bisa dikaji oleh kawan-kawan. Bicara istirahat panjang juga ini menjadi sebuah problema. Bicara upah juga ini masih menjadi sebuah problem. Upah berdasarkan satuan hasil dan waktu. Kemudian dikatakan upah ataupun hal-hal lain bohong kalau itu dihapus. Masih ada kok yang bilang dihapus hoax. Dari mana kita tahu hoax bahwa kita nggak tahu dokumen yang sebenarnya? Jangan-jangan semuanya benar, jangan-jangan semuanya hoax. Kita baru tahu 812 itu adalah ketika katanya akan disubmit terhadap presiden, kepada presiden. Nah, persoalannya adalah pada saat itu ibaratnya, analoginya, Undang-Undang Cipta Kerja ini, kalau saya sama Pak Popon, Pak Agus hari ini makan ayam, bukan berarti setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja besok nggak makan, bukan gitu. Tapi besok kita makannya telur ayam. Jadi, apa kita kemunduran? Bagi buruh ini sebuah kemunduran. Berarti kita tahu bahwa Undang-Undang Existing 13/2003 dan PP 78 aja masih banyak yang dilanggar ya Pak Popon. Apalagi udah ada Undang-Undang Cipta Kerja. Nah ini kan yang harus kita waspadai dan antisipasi. Upah satuan hasil satuan waktu. Buat kawan-kawan yang punya pendidikan di level mahasiswa yang nanti akan jadi sarjana, misal ada yang jadi desain grafis, jadi wartawan atau apapun itu, ini menguntungkan karena teman-teman bisa ngambil side job dari berbagai perusahaan. Tapi bagi kawan-kawan manufaktur atau kawan-kawan perhotelan, di mana dia misalnya kerjanya itu adalah cleaning service, bolak-balik hanya 3 jam sehari, maka pendapatannya akan menurun. Dan ini yang kemudian bahaya. Lalu kemudian berbicara uang penggantian hak, tadi sudah disampaikan oleh Pak Popon, bicara jaminan sosial juga sudah, ini bicara PHK. Jadi ada yang unik di Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini, pasal 154A, di Undang-Undang Cipta Kerja, tapi di Undang-Undang Cipta Kerjanya ada klausul perusahaan melakukan perbuatan yang merugikan buruh itu bisa menjadi salah satu sebab PHK. Kan nggak masuk logika berpikirnya. Perusahaan yang melakukan perbuatan merugikan buruh, tapi dia yang bisa di PHK. Kan harus ada sebuah perlindungan terhadap mereka. Atau di L-nya, pekerja buruh ditahan pihak berwajib itu bisa menjadi sebuah PHK. Kawan-kawan kalau ada yang kuliah di hukum, seseorang bisa ditetapkan bersalah itu adalah ketika ada sebuah keputusan yang inkrah. Penahanan bukanlah keputusan yang inkrah, karena belum ada dari pengadilan. Makanya kami mengajukan bahwa terhadap seseorang yang diduga melakukan tindakan pidana jangan langsung di PHK. Itu tapi masuk di Omnibus Law. Undang-undang sebelumnya udah. Iya, sudah di JR, tapi masuk lagi di sini. Ada di Omnibus Law. Nah, ini kan persoalannya menjadi butuh kajian. Terkait PKWT dan outsourcing. Kalau tadi Pak Popon mengatakan bahwa
Bisa kontrak 2 tahun plus 1 tahun, artinya ada 3 tahun. Nah kemudian waktu itu dihapus. Jadi kalau pembelaannya bohong yang mengatakan akan kontrak selamanya, logikanya nggak gitu. Logikanya ini ada boleh kontrak. Dulu itu di Cipta Kerja kontrak itu paling lama 13.2003 2 tahun plus 1 tahun, artinya 3 tahun. Habis itu maka dia secara otomatis atas nama undang-undang harus jadi pegawai tetap. Persoalannya ketika ini dihapus, maka sampai kapanpun dia bisa kontrak. Kan logikanya itu. Ini yang kemudian teman-teman harus mengkaji undang-undang ini secara komprehensif dan secara helikopter view. Karena baca ini nggak bisa pasal per pasal, nggak bisa hanya sebagian, nggak bisa hanya klaster ketenaga kerjaan. Jadi harus detail. Karena semalam sempat saya terpancing kemudian mengatakan di Omnibus Law Cipta Kerja ini devil is detail. Setannya itu bersembunyi di detail-detailnya ini. Kalau kita nggak melihat secara detail, maka kita akan termakan hoax. Dan banyak kawan-kawan kemudian ditanya, ayo, udah baca belum naskahnya? Dan kemudian diam. Harusnya dibalikin, Bapak udah baca belum naskahnya? Kalau udah baca yang mana? Dan bacanya harus detail. Karena ini sinkronisasi secara keseluruhan. Lalu waktu kerja dan lain-lain, pesangon. Ya UMK tadi dihilangkan. Pertanyaannya kan adalah Ada tapi bersyarat. ya, UMK dihilangkan itu hoax. Dijawab oleh pemerintah. UMK tetap ada. Iya, tetap ada. Tapi syaratnya banyak. Tapi di pasal yang tadinya itu memang hilang dan diganti oleh pasal yang lain. Jadi nggak salah-salah amat kemudian yang mengatakan UMK di pasal existing hilang. Iya, memang di Omnibus Law-nya disebut pasal anu dihapus, tapi diganti oleh pasal berikutnya. Nah, inilah mengapa kawan-kawan, apalagi mahasiswa itu harus memiliki kajian yang betul-betul komprehensif terkait hal ini. Lalu saya dikejar waktu 11.33. Nah, ini yang ingin saya katakan, mudah-mudahan nanti bisa tersampaikan oleh Pak Agus. Walaupun ini harusnya Bapeda juga hadir. Nah, ini harusnya Bapeda juga hadir. Karena bukan cuma di klaster ketenaga kerjaan, ada persoalan-persoalan yang seharusnya bisa lebih dipersiapkan oleh pemerintah daerah. Apalagi momentumnya hari ini Sukabumi sedang masa transisi pemilihan kepala daerah. Idealnya para calon kepala daerah itu dia mulai mengakomodir hal ini. Karena visi itu kan visioner ke depan. Bukan bicara hari ini. Artinya dia harus menerawang jauh. If kemudian undang-undang Cipta Kerja disahkan, apa yang harus kita lakukan? Ini udah benar disahkan, maka seharusnya mereka adaptif. Adaptif terhadap pandemi, adaptif terhadap persoalan-persoalan ini. Ini ada beberapa materi muatan undang-undang CK yang menurut kami nyata-nyatanya itu sudah mereduksi hak otonomi seluas-luasnya. Ini di luar ketenaga kerjaan. Yang pertama adalah hilangnya kewenangan memproses dan menerbitkan AMDAL izin lingkungan di pasal 22, hilangnya konsultasi penentuan wilayah potensial minyak dan gas bumi di pasal 40. Mungkin nanti bisa di sesi kami forum selanjutnya mengundang dinas terkait ini. Dipangkasnya kewenangan ketenaga listrikan pasal 42, hilangnya kewenangan memberikan persetujuan kawasan ekonomi khusus pasal 150. Nah, padahal yang namanya otonomi daerah menurut Seawood ada beberapa hal keuntungan. Yang pertama adalah boosting participation, 2 greater responsiveness, 3 increased legitimacy, dan yang terakhir adalah upholding liberty. Itu keuntungan-keuntungan dari sebuah otonomi daerah. Tapi kemudian ketika otonomi daerah ini dipreteli, lalu bagaimana nantinya dalam tanda kutip Pemda hanya jadi keranjang sampah kemudian menunggu komplain dari orang tapi nggak bisa memutuskan karena ditarik ke pusat. Padahal mau tidak mau argumentasi yang mengatakan bahwa pemerintah pusat tidak lebih paham dari pemerintah daerah akan kebutuhan masyarakat satu daerah tidak terbantahkan hari ini. Karena yang paling tahu buruh adalah Pak Agus. Kalian tanya ke Pak Bupati atau ke Pak Wagub belum tahu tentu detail seperti Pak Agus. Begitupun yang tahu Sukabumi adalah orang Sukabumi, pemerintahnya. Lalu kalau hari ini semua ditarik ke pusat, apa kelemahan pemerintah daerah? Ada beberapa dampak yang kemudian kami analisis. Yang pertama adalah potensi terkikisnya kaidah-kaidah otonomi daerah. Padahal otonomi daerah ini terlepas daripada plus minusnya sudah masuk 2 dasawarsa dari tahun 1999. Gitu. Lalu 1, izin. Ini sebagaimana dimaksud. Implikasinya ada ketidakjelasan pembagian kewenangan daerah dan pusat. Yang tadi saya bilang, ada izin di paragraf 4 halaman 7 pasal 7 ayat 2
Undang-Undang CK versi 812 halaman. Itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Persoalannya nanti walaupun ada peraturan pemerintah, siapa yang punya kewenangan? Masa rebutan? Kan begitu. Nah ini juga nanti bisa diperjelas. Terus kemudian di paragraf 2 halaman 8, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Ini tentang tata ruang. Bahwa pemerintah daerah wajib menyusun dan menyediakan RDTR. RDTR itu rencana detail tata ruang dalam bentuk digital dan sesuai standar. Persoalannya RDTR ini dari 2018 ini sulit. Saya nggak tahu Kabupaten Sukabumi udah punya RDTR atau belum. Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja ini diharuskan. Berarti kan harus linear, artinya pemerintah pusat memberikan kelonggaran dalam pembuatan RDTR. Kan begitu. Jadi RDTR itu nanti kalau Pak Popo jadi pengusaha, melihat Sukabumi itu nggak harus visit. Dia bisa lihat dari sana. Baru dia kemudian berpikir terkait investasi. Investasi, impact-nya adalah terhadap penyerapan tenaga kerja. Kan begitu. Nah ini juga yang memang harus diwaspadai oleh kawan-kawan di Pemda. Lalu pemanfaatan sistem elektronik terpusat. Ini dari 2018 kita mengenal OSS, Online Single Submission. Itu semua langsung ke pusat. Persoalannya adalah ada masih banyak kendala. Ini jangan sampai kemudian jadi backlog, antrian panjang. Karena semua ke pusat, ini terjadi antrian panjang, sedangkan butuh segera eksekusi. Nah ini yang kemudian bisa dikaji oleh kawan-kawan terkait terganggunya pelayanan di daerah. IMB juga ini menjadi suatu persoalan karena dikirim ke pusat. Nah itu kawan-kawan terkait masalah Undang-Undang Cipta Kerja. Pada poinnya adalah ketika apa kemudian yang bisa kita lakukan, ada sebagian orang yang akan menempuh JR, ada judicial review, terlepas daripada ada posisi distrust terhadap lembaga. Allah. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama saya Riki Ahmad. Izin bertanya, Kang, Pak, perihal PKB mungkin kepada semua narasumber, mangga untuk menjawab. Nah, untuk pertanyaannya, kepada Kang Popon mungkin sudah sejauh mana gitu terkait forum-forum ataupun serikat para pekerja yang telah melayangkan ataupun mengaspirasikan kepada pihak investor ataupun perusahaan untuk melakukan ataupun adanya PKB. Nah, baik secara sebelum adanya Omnibus Law ataupun setelah disahkannya Omnibus Law ini, dan sudah sejauh mana dari pihak Disnaker turun tangan perihal PKB ini, baik itu sebelum adanya Omnibus Law atau setelah adanya Omnibus Law. Nah, sudah sejauh mana dampak ataupun peran-peran yang dilakukan untuk menutupi lubang-lubang yang ada. Nah, mungkin dari sudut pandang hukum, Kak Angga bisa dijelaskan jika nantinya kedepannya PKB ini ada dan perusahaan ataupun investor melanggar PKB, nah hukum-hukum apa yang sudah siap untuk menjerat ataupun mengingatkan para oknum yang mengingkar janji. Mungkin seperti itu untuk pertanyaan dari Riki. Ya, terima kasih pada Kang Riki. Mungkin bisa langsung dijawab aja. Langsung. Ya, langsung. Ya, yang pertama adalah soal PKB. Jadi kita punya beberapa planning di samping JR melakukan aksi kemarin, mogok. Kita juga tidak ingin melupakan dapur sendiri. Kenapa? Karena di luar bisa kiamat lah, tapi dapur kita tetap harus bertahan. Anggota rumah tangga kita tetap harus hidup, gitu kan? Jadi ibaratnya kayak begitu. Jadi apa itu PKB? PKB itu seperti yang saya sampaikan tadi, itu adalah sebagai konsekuensi dari asas kebebasan berkontrak. Kenapa PKB? Karena PKB itu adalah derajatnya, nilainya, kualitinya sama dengan undang-undang. Sehingga dengan adanya Omnibus Law Cipta Kerja ini, salah satu bagaimana untuk menghindari dari tsunami-nya cilaka ini, cipta lapangan kerja ini adalah dengan PKB. Persoalannya apakah mungkin? Persoalannya bisa, ya bisa. Persoalannya kemudian bagaimana tingkat probability atau kemungkinan keberhasilannya, yaitu tergantung ikhtiar, ya kan? Tergantung derajat keberdayaan, ya kan? Dari beberapa yang kita punya serikat afiliasi kita hampir semua punya PKB, ya kan? Dalam Omnibus Law ini makanya di samping kita dorong yang sifatnya perjuangan jamaah secara nasional, saya selalu dorong
ingat dapurmu, ingat dapurmu, ingat dapurmu. Jadi sampai hari ini, kemarin waktu tanggal 6, 7 itu orang turun ke jalan, tapi di kita juga ada di beberapa PUK bikin kesepakatan bahwa perusahaan berkomitmen untuk menjalankan PKB yang sudah berlaku, ya kan? Itu yang pertama. Terus terkait dengan aturan-aturan baru atau isu pengurangan pesangon apa segala macam, perusahaan akan tetap komitmen terhadap apa yang sudah dijalankan. Itu saya yang penting. Karena apa? Karena untuk membahas, membereskan PKB itu walaupun dalam tahap penjelasan kan agak lama. Tidak beres dalam 1-2 hari. Itu yang kita lakukan. Loh, pertanyaan berikutnya, berapa perusahaan sih di Sukabumi yang ada PKB-nya? Waduh, saya nggak tahu. Cuma saya berani bertaruh tidak lebih dari 10%, ya kan? Tidak lebih dari 10% berarti bisa kurang banyak gitu. Jadi persoalan PKB ini. Terus bagaimana yang membedakan PKB sama undang-undang? PKB itu belanjanya harus lebih baik daripada undang-undang. Kalau sama saja dengan undang-undang, buat apa buang kertas? Betul. Ya kan? Jadi minimal harus sama. Kalau ataupun tidak semuanya harus di atas, tapi minimal ada beberapa pasal yang di atas. Cuma untuk bagaimana membuat PKB ini tidak semudah membalikan telapak tangan, karena ada proses. Kalau ada dulu saya pernah baca pendidikan kaum tertindasnya Paulo Freire, itu bagaimana membangun kesadaran kaum tertindas, ya buruh juga harus dididik. Bagaimana merasa tertindasnya sehingga harus harus bangkit. Makanya salah satu konsep pendidikan kaum tertindas yang si Paulo Freire itu bagusnya di situ. Bagaimana orang sakit merasa sakit, bagaimana orang bodoh merasa bodoh, bagaimana orang tertindas merasa tertindas, karena hari ini kita banyak pada anomali, orang sakit saja nggak merasa sakit. Orang kita tertindas saja happy saja. Alhamdulillah masih kerja, tetanggaku lulus sarjana belum kerja gitu. Kan banyak begitu sekarang. Jadi membangun kesadaran itu yang memang prosesnya tidak mudah. Dinas pun nggak akan bisa campur tangan kalau soal itu, ya kan? Apalagi soal PKB, nggak bisa dinas buru-buru ada PKB, serikatnya juga nggak ada. Ada serikatnya, buru-buru ada PKB. Orang serikatnya juga cuma berdiri, setelah itu juga nggak tahu apa ceritanya, ya kan? Jadi di samping jihad yang sifatnya berjamaah, menurut saya bagaimana untuk melawan Omnibus Law ini adalah jihad pada rumah, tempat kerja dan perusahaan masing-masing dengan cara melakukan, membuat, menyepakati, merundingkan dan bagaimana menyetujui PKB antara pengusaha dan pekerja ini. Karena itulah salah satu jalan atau ikhtiar yang bisa menyelamatkan. Mungkin itu. Siap. Mungkin langsung ke Pak Agus mungkin ya terkait pertanyaan yang tadi dilayangkan oleh Riki. Ya. Terima kasih dari Riki ya, dari Riki Ahmad berkaitan dengan pemerintah dalam menyikapi masalah PKB. Tentu dengan perjanjian kerjasama ya, perjanjian kerjasama bersama ini memang diperlukan sih ya. Itu diperlukan, kalah di lapangan memang tadi ada tidak kesesuaian, gitu kan? Mungkin PKB tripartit atau apa-apa. Seperti contoh nih, kami sudah melaksanakan kerjasama kemarin waktu saya di bidang latas berkenaan dengan ada isu bahwa masuk kerja itu khususnya di lingkungan padat karya perusahaan sepatu, bahwa masuk kerja ke situ ada oknum tertentu yang meminta gitu kan sesuatu untuk masuk kerja. Nah, ini ada timpang. Kenapa timbulnya seperti itu? Karena kita dipaksakan. Ketika orang itu tidak punya skill, ingin masuk kerja, gitu kan? Ada kesempatan, peluang, gitu kan? Diminta sesuatu pasti dia mau, karena dia tidak dibekali dengan keahlian, ya kan? Otomatis dengan ketika yang penting aing masuk ke gawat, gitu kan? Nah, karena tidak punya peluang, tidak punya tawar, gitu kan? Nah, walaupun nanti setelah masuk kerja apa kerjanya itu kan tidak dihiraukan, yang penting masuk dunia kerja. Nah, setelah kami pelajari pada saat itu, gitu kan? Nah, ini apakah benar hal tersebut itu dilakukan oleh oknum tertentu? Nah, pada saat itu memang tidak bunyi, gitu kan? Pada saat itu ketangkap orang tersebut, gitu kan? Tidak bunyi. Sampai sekarang itu siapa dan di mana dilakukan? Ya mungkin saling menutup. Otomatis ya kita akan mengungkap. Nah,
Berarti kesempatan bagi orang itu yang punya keahlian, yang punya pendidikan khusus di spesialis tertentu, itu tidak ada peluang untuk masuk dunia kerja. Apa solusinya pada saat itu kami itu melakukan seperti itu ya? Satu, kita melakukan informasi dulu kepada pihak perusahaan. Berapa sih kebutuhan lowongan kerja per bulannya? Ya, saya tanya kepada pihak perusahaan bahwa itu 50 sampai 150, Pak. Itu lowongan kerja per bulan. Artinya kalau memang dikalikan dengan rata-rata 100 berarti 1.200. Ya, lowongan kerja itu kan dari perusahaan tertentu ya untuk menerima karyawannya. Kenapa sampai banyak itu? Karena turnover. Itu kan keluar masuk. Kalau pada kerja pasti biasa itu keluar masuk. Ada yang mungkin nanti kawin di bawah suaminya, gitu kan? Ada mungkin yang ada pekerjaannya lebih besar lagi, upahnya mungkin bisa keluar. Nah, itu harus turnover. Nah, untuk mengisi turnover dan cari, saya melakukan apa? PKB, gitu kan? Dengan pihak perusahaan tersebut, nah, supaya memang itu terakomodir, gitu kan? Dengan apa namanya data otentik yang Bapak tadi sampaikan itu 50 memang betul-betul. Nah, kami berjuang supaya bisa masuk ke situ tanpa ada oknum-oknum tertentu yang mungkin nanti yang menangkap peluang tersebut. Jadi pada saat itu kami rekrut ya melalui anggaran APBD. Dan saya sudah berkuar-kuar kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat, itu peluang saudara-saudara bagian di Banggar atau Lembang. Yang itu jelas bahwa itu membutuhkan 1.200. Tapi berapa angkatan yang harus diserap? Hanya berapa? Dua angkatan itu kan satu angkatan 20 berarti 40. Jadi kemana sisanya yang bisa gitu kan? Sedangkan itu peluang. Nah, itu juga keterbatasan dengan anggaran. Nah, pada saat itu kita lakukan pelatihan berbasis kompetensi. Melalui itu nanti kita rekrut yang alhamdulillah pada saat itu 100% masuk dunia kerja, 22 angkatan. Ya, saya ada videonya. Di sini saya buktikan. Ini nih orang daerah masuk tenaga kerja, berapa kamu pungut biaya? 0%. Kami lakukan seperti ini pelatihan langsung masuk dunia kerja tanpa dipungut biaya. Nah, inilah salah satu contoh yang kami lakukan. Walaupun memang kita keterbatasan dengan anggaran, tapi kita maksimalkan, gitu kan? Untuk Pencakar Kabupaten Sukabumi yang notabene mempunyai spesialisasi dengan pendidikannya, gitu kan? Dia ada kemauan yang diminta keahlian tertentu, kami latih seperti ini, dia masuk, gitu kan, tanpa ada dipungut biaya seperti itu. Nah, inilah saya bukti tidak akan dihapus saya ngomong ini karena saya berlakukan seperti ini. Nah, jadi apa yang dikatakan seperti itulah kami sudah melakukan, gitu kan, untuk PKB dengan perusahaan. Memang kalau memang komitmen dengan perusahaan itu memang kalau informasinya lakukan seperti itu ya siap kami akan lakukan sebatas dengan ketersediaan anggaran yang ada kita aja. Nah, gitu kan, tidak ada pungutan-pungutan yang namanya mungkin kemarin disebar informasi bahwa masuk dunia kerja dipungut sekian puluh juta atau enggak. Ini bisa bukti. Ya, demikian Pak Kali. Boleh saya nambahin 1 menit aja. Jadi yang dimaksudkan oleh Pak Haji Agus itu lebih kepada konteks kesepakatan dalam artian umum. Ya kan, dalam artian umum adalah semacam memorandum of understanding gitu. Sehingga muncul kesepahaman antara perusahaan sama lingkungan. Yang saya maksud di awal PKB itu adalah collective bargaining agreement. Jadi ada penggunaan hak berunding bersama antara pekerja sama perusahaan. Itu lebih kepada bagaimana mengatur tata kelola rumah tangga sendiri, syarat-syarat kerja, norma-norma kerja di tempat kerja sendiri. Jadi sama kesepakatan, cuma kesepakatan dalam konteks yang lebih umum. Lebih kepada bagaimana melakukan terobosan ketika ada masalah, pungli apa segala macam. Yang kita maksud PKB itu adalah collective bargaining agreement, penggunaan hak bargaining di dalam perusahaan antara serikat pekerja dengan si pengusaha untuk mengatur
tata kelola rumah tangga sendiri sehingga terbebas dari hal-hal yang sifatnya membahayakan bagi pekerja dan si pengusaha di dalam perusahaan itu. Mungkin itu. Ya. Mungkin terakhir ke Kang Angga berkaitan dengan pertanyaan tadi, dipersilakan. Ya. Pertanyaan sederhananya gini, kalau kalian main ke PH, main air di sungai, tiba-tiba di hilirnya itu kotor, apa yang kalian lakukan? Apakah menyaring air yang kotornya, atau kemudian menaburkan kawas, atau apa? Orang yang berpikir tentu dia akan mencari kotor itu di mana. Nah ini sama dengan teman-teman bicara masalah PKB. PKB itu kan di hilir, di bawahnya, yang paling dekat dengan buruh. Kita tentu harus merunut persoalan ini dari hulunya, sumbernya. Bagaimana PKB bisa kuat? Ya tadi itu, SPSB-nya juga harus diberikan ruang, serikat pekerjanya. Diberikan pelatihan, penguatan. Jadi bukan kayak ahli anestesi yang kemudian disuntik di sana mati rasa di sana, enggak. Untuk PKB itu proses. Kasih sumber daya manusia yang bagus untuk melatih para SPSD terkait teknik berunding dan negosiasi, itu bisa ada peran dinas di sana. Lalu kemudian membuat komunikasi, nge-bridging, jadi jembatan antara pengusaha dengan SPSD. Setelah itu latih mereka untuk bisa itu kerjanya TWRC. Itu latih mereka untuk bisa menyampaikan ini di perundingan. Itulah fungsinya dari dinas, dalam hal ini Disnaker. Bukan kemudian dinas lempar PKB tapi nggak diperkuat dari SPSB, atau cenderung mungkin bahkan dilemahkan. Nah, mengapa tadi dikatakan seberapa kuat PKB? PKB itu kan Collective Bargaining Agreement atau CBA biasa kita sebut. Di Indonesia namanya PKB. Nah, si PKB ini larinya dia lebih kepada asas kebebasan berkontrak tapi secara kolektif. Secara pribadinya ada perjanjian kerja. Itu kebebasan berkontrak. Pasal 1338 syarat sahnya perjanjian, 1 sepakat, 2 cakap, 3 klausa yang halal, 4 hal tertentu. Para pencari kerja atau pencaker ini insya Allah memenuhi 4 ini. Nah, persoalannya adalah apa yang menjadikan nilai bergening ketika seorang pencaker mau menego terhadap perusahaan. Saudara Riki mau masuk misalnya salah satu perusahaan di Sukabumi. Kamu kan baru masuk ke sana juga. Pas disodorkan kontrak kerja, kamu bisa nego apa? Masuk serikat belum tahu kamu ada di sana. Tapi kita udah harus naikkan kontrak kerja. Nah ini yang kemudian peran pemerintah bisa intervensi di sana. Memberikan pemahaman terhadap perusahaan agar kontrak kerjanya paling tidak better, lebih baik daripada undang-undang existing. Setelah kamu masuk, tekan kontrak kerja, gaji sekian, baru kamu ketemu Pak Popon, induksi. Oh, ada SPSI. Masuklah kita ke SPSI. Habis di SPSI, barulah kita berbicara untuk kolektif PKB. Apakah dinas bisa berbicara dan intervensi? Sangat bisa. Tapi caranya nggak bisa langsung begitu, tapi ngelinker. Melakukan upgrading, upskilling, melakukan pendidikan dan lain sebagainya, menyiapkan draft ideal untuk PKB dan lain sebagainya. Salah satunya tadi Pak Agus berbicara dengan lingkungan. Karena dinas punya banyak cara sebetulnya untuk menaikkan nilai posisi tawar para buruh. Contohnya misalnya stop aja air PDAM yang sama dinas. Minta suratin PDAM atau listrik atau apa, atau jalan oleh disub. Ini nggak boleh tonasinya segini. Kalau ada begini silakan kita ngobrol bicara. Ini loh yang kita tawarkan, bisa saja asal kita tidak melanggar undang-undang. Kan begitu. Itu yang kemudian tinggal beli locally. Gitu. Dan kita harus berpikir di luar kebiasaan. Karena kalau kita berpikir sesuai kebiasaan, pasti sekalinya udah nggak bisa ya udah mundur. Kita harus melingkar untuk bisa mencapai tujuan itu. Itu sih. Siap, terima kasih pada Kak Angga yang telah Makin ya bagus. Ya. Masih ada kalau Kang kita sih Ustaz, boleh lah. pertanyaan satu lagi apa? Sudah ini? Terakhir saya tanya aja. Siap. Sebenarnya mau pertanyaan lebih ke penegasan Disnaker aja terkait PKB ini kan tadi sudah dibahas secara normatif ya. PKB memang diperlukan. Cuma kan berkaitan dengan harapan buruh dalam hal ini Kang Popon SPSI kan tidak sekedar formalitas PKB itu ada, bahkan beberapa perusahaan juga belum ada. Nah, mungkin langkah dinas berkaitan dengan tadi dari Kang Angga kan perlu intervensi dari dinas terkait pembuatan PKB di tengah bukan di tengah ya di tengah arus tsunami cipta kerja gitu ya, yang nanti mungkin akan berlaku bagi para buruh. Nah, mungkin langkah taktis dari mulai hari ini ke depan untuk mendorong
penguatan PKB di beberapa posisi yang sudah ada dengan tetap menjalankan dengan norma-norma yang positif itu seperti apa langkahnya? Ataukah nanti mungkin ada cara lain seperti apa mungkin disampaikan? Itu untuk saya Pak, dari penegasan aja dari dinas gitu. Ya. Oke, terima kasih Pak. Berkenaan dengan tadi PKB, kita lihat substansinya Pak ya, yang berkenaan dengan ya tetap aja kita memfasilitasi terkait dengan yang tahu persis mungkin nanti alat kontrol gitu kan, ya mungkin dari PSI lah ya gitu kan, yang berkenaan dengan bekerja itu tadi Pak, kata saya yang di awal, apakah ada keseimbangan atau tidak dengan kerja pengusaha berkenaan dengan upahnya, kesejahteraan atau apanya gitu kan. Kalau memang ada substansi seperti itu kan diusulkan, kita bisa difasilitasi, kita pemerintah gitu kan, untuk melakukan PKB sepanjang memang gitu kan muatan-muatannya memang tidak bertentangan dengan tadi aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Gitu. Kita mengacu kepada undang-undang mana gitu kan, apakah nanti setelah disahkan undang-undang cipta kerja gitu kan, atau undang-undang nomor 13 kembali lagi ke situ, ini bisa tidak dipersoalkan seperti itu sepanjang memang itu tadi kami menguntungkan kedua belah pihak itu kan seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin terakhir closing statement dari masing-masing narasumber singkat saja karena mungkin waktu juga. Diawali dengan dari Pak Agus, closing statement singkat saja Pak. Oke. Kami khususnya pada adik-adik mahasiswa berkenaan dengan tadi aksi-aksi yang berkenaan dengan kaitan dengan undang-undang yang tidak ada tidak sesuai dengan apa yang sudah dilaksanakan kaitan dengan undang-undang 13 silakan saja, tapi sepanjang seperti itu memang kita harus mengatur pada koridor-koridor yang telah ditetapkan, jangan anarkis lah istilahnya kan, ada wahana-wahana konstitusi. Nanti uji materi dulu kita silakan, kita fasilitasi kalau memang membutuhkan itu kan narasi-narasi atau usulan-usulan dari dinas kementerian, itu aja intinya ya, sepanjang memang untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat kaum pekerja di provinsi Sulawesi Selatan. Siap, terima kasih. Dilanjut ke ya, Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau kaum itu sendiri tidak merubah nasibnya sendiri. Bagi seorang aktivis di tengah kegelapan itu selalu ada cahaya sekecil apapun dan itu jalan untuk menuju perubahan. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Dilanjut terakhir. Ya, saya akan menanyakan Puan sama lah. Terima kasih. Oke, tibalah kita di akhir acara. Semoga selama diskusi kita mendapatkan suatu manfaat dan juga ilmu baru, dan juga kedepannya ekonomi Sukabumi terkhususnya dan juga